Berbicara tentang data, gimana caranya menyampaikan data ke publik tapi tanpa menyederhanakan realitas secara berlebihan? Ya kalau Pak Lut bilangnya perasaan itu kalau kita pas jatuh cinta aja. Tapi kalau kita yang lainnya nih bawa data. Jadi jangan mengeksekusi sambil merencanakan. Itu is a really bad idea. Siapa yang bisa menjamin kalau rekomendasi dan ini sifatnya netral gitu? Sekarang kalau misalnya saya bisa save 300 juta dolar dengan tidak setuju sama permintaan Amerika, bisa nggak 300 juta dolar ini menyelamatkan 5 juta orang? Lembaga sudah banyak, Pak. Apakah tidak cukup kementerian dan lembaga ini untuk bisa memberikan rekomendasi kebijakan? Kenapa harus ada DEN lagi gitu? Dan seberapa penting negara untuk bisa memiliki think tank seperti ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan? Halo teman DX, selamat datang kembali di The Extraordinary Mind, salah satu segmen dari The Extraordinary Podcast yang akan menghadirkan sosok-sosok yang memiliki peran, khususnya peran penting di negara. Dan beliau hadir tidak hanya untuk memimpin perusahaan, memimpin ataupun menjadi bagian dari lembaganya, tetapi juga berusaha untuk bisa membangun warisan untuk masa depan. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Septian Haryo Seto, Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional, yang dikenal juga sosoknya mendorong kebijakan berbasis dengan data dan juga eksekusi lintas lembaga. Dan di DEN ini Pak Seto ini mengorkestrasi prioritas ekonomi nasional dan memperkuat infrastruktur digital publik agar layanan negara juga bisa semakin efisien dan juga semakin transparan. Keren banget ya. Tapi pasti di sini banyak yang masih bingung, Pak Seto. DEN, Dewan Ekonomi Nasional. Sederhananya deh Pak, apaan sih Pak? Kerjanya ngapain? Iya. Mungkin sederhananya gini, DEN itu adalah semacam economic think tank-nya dari Bapak Presiden ya. Sebelum-sebelumnya memang sudah ada, tapi memang yang pada periodenya Pak Prabowo ini memang dibentuk lagi secara khusus, di mana memang anggota-anggotanya beliau sendiri yang memilih, yang tugas utamanya itu adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada Bapak Presiden terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menjadi prioritas beliau gitu ya. Jadi sebenarnya klien utamanya DEN itu adalah Ya ya Pak Pak Presiden. Presiden gitu. Jadi kita juga makanya mungkin kalau dilihat nggak kayak dulu di Kemenko gitu ya. Ya kita memang jarang gitu ya bersuara ke publik gitu ya, karena tadi memang banyak dari rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan tuh kan sifatnya juga rahasia. Hanya kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kecuali ya Bapak Presiden meminta Menyetujui, kita oh untuk oke. ini berbicara ke publik segala macam gitu. Tapi ada juga beberapa riset-riset yang kita lakukan itu sifatnya memang apa ya, kita coba ngelihatnya ini jadi rekomendasi kebijakan lah. Jadi kita juga aktif gitu ya di publik untuk bicara, diskusi segala macam, karena bagian dari formulasi kebijakan atau rekomendasinya itu yang kita akan berikan kepada Bapak Presiden. Jadi kalau saya bandingkan dulu saya 10 tahun di Kemenko gitu ya, ada perbedaan yang cukup signifikan, Mbak. Kalau di Kemenko tuh kan kita tiap hari, ya kalau saya sebutnya bergulat gitu ya dengan berbagai macam masalah gitu yang datang bertubi-tubi dari masing-masing KL yang di bawah koordinasi kita. Terus bagaimana kita kemudian harus bisa solve masalah tersebut, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan segala macam. Sering itu nggak banyak waktu buat kita itu berpikir secara mendalam gitu ya, melakukan riset yang mendetail gitu ya, kayak beberapa yang kita sedang lakukan di DEN ini untuk bisa jadi satu rekomendasi kebijakan yang sifatnya mungkin transformasional buat negara Indonesia ini ke depannya kalau kita bisa mengimplementasikan kebijakan ini secara konsisten. Jadi itu sekarang kita lagi banyak lakukan di DEN. Misalnya mungkin kita boleh sebut yang tadi sudah disebutkan Mbak soal bagaimana kita mengimplementasikan pemerintahan digital gitu ya. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan AI itu ke dalam sistem birokrasi kita sehingga bisa efisien gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga keamanan data gitu ya, itu juga terjamin dengan baik.
atau yang sekarang kita sedang lakukan adalah bagaimana kita revitalisasi sektor padat karya kita gitu. Dan ada banyak sebenarnya studi-studi yang kita lakukan soal ini, yang kita lihat ini akan sangat transformasional ya Oke. ke depannya. Kalau rekomendasi kebijakan, artinya kan sudah dikemas nih berdasarkan Iya, data dan riset yang iya. dilakukan tadi. Rekomendasi kebijakan ini bisa ditolak Pak kalau memang Bisa aja. oh oke. Nah, kan tergantung presiden. Oke. Kalau ini ke presiden ada pertimbangan misalnya waktunya apa segala macam gitu ya. Ya itu udah kewenangan dari Bapak Presiden lah. Jadi kalau kita kan sifatnya rekomendasi, terus kemudian ya bisa ada diskusi gitu ya. Kita ketemu presiden cukup rutin, at least sebulan sekali ya. Kita bisa paparan mengenai tadi riset-riset kita berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Oke. prioritas beliau segala macam Iya. gitu ya. Contohnya kemarin untuk yang MBG gitu kita Iya. baru selesai juga ngelihat bagaimana dampaknya di daerah segala macam. Jadi ada banyak sebenarnya. Tapi ya so far kalau boleh dibilang mungkin ya 80-85% rekomendasi kita sih diterima dan Diterima. dijalankan gitu ya. Tapi mungkin banyak masyarakat juga berpikir, kan kementerian lembaga sudah banyak Pak. Maksudnya apakah tidak cukup kementerian dan lembaga ini untuk bisa memberikan rekomendasi kebijakan? Kenapa harus ada DEN lagi gitu? Dan seberapa penting negara untuk bisa memiliki think tank seperti ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan? Jadi kalau kita lihat di beberapa negara-negara maju ya, kayak di Amerika gitu ya, ada National Economic Council, Iya. ada Council of Economic Advisor Iya, gitu ya. iya. Jadi memang akan membantu presiden dalam hal formulasi kebijakan gitu ya, bagaimana kebijakan ini harus dieksekusi. Di Cina pun juga ada Iya. namanya Dewan Ekonomi dan Sosial ya, di Tiongkok ya. Jadi di banyak negara-negara maju, negara-negara besar mereka memiliki fungsi seperti ini. Karena sebenarnya dia membalance ya. Jadi memberikan masukan kepada presiden berdasarkan tadi ya evidence base, riset yang mendalam, kerangka teori yang kuat gitu ya. Jadi ketika formulasi kebijakan itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi bisa menjadi second opinion juga buat presiden gitu ya. Misalnya ketika ada usulan dari kementerian lembaga segala macam. Jadi bisa melengkapi, bisa menjadi pembalance juga ya gitu. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau rekomendasi DEN ini sifatnya netral gitu? Maksudnya siapa yang mengawasi dari DEN ini? Lalu boundariesnya sejauh mana DEN bisa memberikan suggestion? Apakah ada batasan atau enggak? Kita fokus ke karena resource kita kan juga terbatas ya. Jadi di DEN itu level tenaga ahlinya segala macam nggak lebih dari 72 orang. Jadi nggak semuanya juga kita bisa handle. Bisa ini ya. Jadi dan sesuai dengan perpres kita kan memang kebijakan ekonomi yang menjadi prioritas dari Bapak Presiden gitu ya. Jadi itu jadi nggak semuanya kita urusin ini jadinya gitu ya, enggak. Jadi karena juga resource-nya terbatas dan untuk merekrut orang itu juga nggak mudah ya Mbak ya. Jadi kita bisa dapat orang-orang dengan skill-skill yang tertentu gitu kalau kita boleh bilang di DEN ya. Bukan hanya dia bisa melakukan riset-riset terhadap tadi ya data-data sekunder gitu ya. Tapi dia juga ada punya kemampuan untuk melakukan riset lapangan, gimana cara memperoleh informasi dari lapangan, memvalidasi data-data yang udah kita terima dari secondary data gitu ya. Boleh nggak Pak dikasih contoh satu gitu isu konkret yang memang sudah jadi program prioritas nasional lalu diberikan lagi rekomendasi kebijakannya yang paling gampang dikenal deh sama masyarakat, misalkan tentang MBG atau koperasi atau apa? Mungkin yang cukup fenomenal. Ya bukan yang fenomenal, yang pertama yang cukup simple ya. Waktu awal tahun ya, akhir tahun lalu kan kita merekomendasikan kepada Bapak Presiden untuk memberikan insentif subsidi listrik ya. Itu juga berdasarkan rekomendasi dari DEN. Kenapa? Karena kita perlu memberikan insentif bukan hanya kepada masyarakat yang di bawah, tapi ada nih masyarakat yang di levelnya menengah yang terkena dampak juga gitu ya. Ya kalau kita lihat
recovery dari COVID itu belum sepenuhnya Iya, terjadi di betul. Indonesia. Jadi kita perlu juga nih membantu Kelas menengah. kelas menengahnya ini. Itu juga kita lakukan riset yang cukup mendalam, Mbak, karena selama ini kan kita kelas menengahnya ini apalagi yang banyak bekerja di sektor informal ya, Mhm. itu kan dia tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah seperti kayak misalnya bantuan pangan, Bansos, bansos iya, kan nggak pernah. iya. Selama ini kita fokusnya di kalau kita sebutnya bottom 40% lah gitu ya. Mhm. Nah, kita berpikir gimana caranya kita bisa membantu mereka. Itu ada beberapa diskusi sih. Oh ya, lihat subsidi listrik, lihat tarif listrik gitu ya. Kita lihat berdasarkan golongan golongan apa tegangan ya. Mhm, mhm. Ada yang Mhm. 1300 watt Mhm, gitu ya, mhm. ada Tapi sebentar 2200, banget Pak, rekomendasinya 500. cuma 2 bulan, 1 tahun gitu Ya, loh Pak harusnya ya, Pak. Diskon PLN-nya saya berasa lumayan sebagai ibu rumah tangga. ya nanti bisa diusulkan Oh lagi, iya, bisa diusulkan semoga lagi. suara saya didengar ya. Iya. Tapi Pak, itu juga melalui karena kita lihat, oh ternyata banyak nih kelas menengah yang mhm. apa eee, tarif apa ya, berlangganan di tegangan Iya 1.300 gitu betul, ya. Jadi, oh betul. ya udah nih kita kasih aja gitu. Mmm, Itu satu, terus yang kedua yang sedang kita lakukan sekarang juga mengenai revitalisasi sektor padat karya gitu ya. mmm, Jadi contrary ya dengan anggapan sebelum-sebelumnya bahwa, oh ini nanti semua akan digantikan robot, akan digantikan mhm, otomasi gitu mhm. ya. Jadi sektor-sektor seperti garmen, Mmm, alas kaki segala macam itu akan tergantikan, sunset iya gitu iya ya, akan sunset. bukan lagi penyerapan tenaga kerja. Tapi setelah kita lakukan riset, enggak juga gitu. Ternyata, sentuh tangan manusia masih dibutuhkan. Heeh, jadi yang justru terjadi adalah bagaimana bisa mengkombinasikan labor intensif dengan automation ini sehingga productivity-nya yang naik. Oke. Nah, itu menarik tuh kita lagi itu salah satu finding kita. Iya iya. Kita ngobrol misalnya dengan beberapa brand aparel terkenal Nike, Adidas, mereka bilang Heeh, nggak bisa tuh full heeh. automation gitu. Nggak bisa tuh dalam artian return on investment-nya Mhm, nggak mhm. kalau orang Jawa nyebutnya nggak nyanda gitu, Mbak. Mmm, Nggak mhm. masuk gitu Nggak dalam masuk, hitung-hitungan iya. cuannya itu nggak masuk gitu. Investment-nya terlalu mahal, return on investment-nya nggak. Sederhananya misalnya kemarin kita habis dari satu pabrik sepatu di Balaraja ya, dia bikin sepatu buat salah satu brand terkenal gitu. Mungkin kalau sepatunya Mbak itu kan sederhana ya Mhm. ininya, tapi ada sepatu-sepatu performance itu yang jahitannya itu bisa melengkung 3D gitu ya. Itu nggak Mhm. bisa pakai Mesin? mesin otomatis nggak bisa, itu tangan orang, Oh, nggak bisa. oke. Kalau jahit-jahit lurus doang gitu Iya, mungkin bisa ya, masih tapi kalau bisa. yang udah melengkung gitu 3 Mhm, dimensi mhm, bentuknya mhm. ini, wah nggak bisa itu Itu, Mbak. oke. Jadi akhirnya kita memang lihat oh ini akan masih labor intensif. Sekarang bagaimana kemudian kita bisa mencari satu program ya untuk melatih skill labornya. Mmm, Banyak nih yang lagi masuk ke Jawa Tengah, Mbak. Di data kita ada sekitar 130.000 mmm, lapangan pekerjaan yang dibutuhkan mmm, untuk yang sepatu hanya dari alas kaki nih. mmm, Rata-rata buka di Jawa Tengah, mmm, Brebes, Pekalongan, Tegal, mmm, Pemalang ya. mmm, Itu menarik, mereka nggak masuk di kawasan industri, mmm. di luar kawasan dan menariknya mereka bikin itu di dekat exit toll road gitu. Oke. Jadi mereka bisa dapat labor dengan yang kompetitif ya, karena UMR-nya di sana rata-rata masih masih cukup Heeh. rendah, biaya hidupnya juga masih murah gitu ya. Tapi dengan bikin di pinggir toll road, mereka dapat efisiensi dari logistiknya karena udah ada Oh, Trans iya Jawa gitu iya, kan. lebih dekat, Kalau iya. mereka masuk ke kawasan industri misalnya kayak di Batang, Kendal, itu kan Mhm. berebut tenaga Iya kerjanya iya nanti iya kan, iya. ya nanti pindah ditawarin, misalnya udah training susah-susah 2 tahun ditawarin gaji Pindah, mhm. 100.000 sebulan naik dikit pindah, gitu. Mhm. Jadi mereka ada keluhan gitu. Nah cuma ada kendala juga kita temukan, wah labornya banyak tapi Mmm. unskilled gitu. Oh, oke. Jadi ada salah satu pabrik yang sempat curhat ke kita, "Pak, labor productivity-nya sepertiganya di Vietnam." Oke. Gitu, karena faktor unskilled itu. Walaupun dia coba menghibur saya, "Tapi tenang Pak, di Vietnam kita udah mulai 18 tahun, di Iya. Indonesia kita baru," gitu. Tapi Nah. kan kita harus, berpikir bagaimana kita bisa mengakselerasi ini. Karena kalau Mhm. misalnya, eee, labor productivity-nya naiknya lambat, mereka ramp up production-nya juga lambat, Iya lambat kan jadinya. kita juga yang rugi Iya gitu. iya. Jadi kita lagi coba desain, ini kita timnya di sini juga cukup besar ya, mendesain bagaimana kita bisa mengintegrasikan
trainingnya itu dengan SMK, Tata Oke. Busana, dengan balai-balai latihan Mmm, kerja yang mhm, dimiliki swasta, pemerintah gitu ya. Ini kita mmm. lagi coba mau set up programnya ya. Terus juga gimana kita bisa bikin ekosistem nih. Kalau dulu di Kemenko kan saya banyak bilang, oh gimana kita membuat ekosistem nikel dan baterai dan mobil Mmm, listrik gitu ya. mhm. Sekarang udah lumayan banyak di Indonesia. Nah sekarang kita lagi mikir, oh gimana kita bisa replicate ini untuk alas kaki Iya gitu. iya Gimana iya. kita bisa replicate ini untuk industri garment gitu. Iya. Jadi bukan hanya hilirnya, tapi kita bangun sampai ke hulunya gitu. Oke, berarti itu contoh-contoh konkretnya ya, Pak, ya. Kalau berbicara soal data, apalagi data yang dicari nggak cuma data primer, sekunder, data tambahan Hmm. lainnya, lalu faktor-faktor lainnya, ini kan bisa jadi bias, Pak. Gimana caranya memastikan satu data dengan data yang lain ini sejalan, confirmation-nya gimana, lalu, mmm, memetakannya, data mana yang sebenarnya akan kita jadikan patokan dan data mana yang memang ini tidak akan kita jadikan patokan, itu seperti apa cara kerjanya, Pak? Eee, Kalau pertama kita lihat, main source dari data kalau untuk statistik-statistik di Indonesia kayak gini kan sebenarnya BPS ya. Mmm, BPS kalau kita lihat credibility, quality datanya, saya kira ini salah satu yang, bisa dipercaya ya. mmm, Dan mereka kan BPS itu ada mekanisme kalau nggak salah ada peer audit lah, jadi dia diaudit sama lembaga statistik dari negara lain mmm, segala mhm, macam gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau datanya udah dari BPS segala macam, most likely sih itu cukup cukup, akurat gitu ya. mmm, Terus dari situ misalnya kita juga, pelajari metodologi dia untuk ngambil datanya, mmm. itu dari mana, ngitungnya segala macam gitu ya. Dan biasanya ada mekanisme kita, juga kirim tim ke lapangan untuk validasi gitu. Mmm, Bener nggak sih ini kayak gini kejadiannya, mhm gini-gini mhm. itu. Jadi ada, mekanisme, cek lah kita Mhm, sebutnya cek gitu ya. recheck-nya. Nah, tapi kalau BPS sih relatively datanya sudah cukup, saya kira kredibel ya. Mereka ada, Susenas ya, Mmm, Survei Sosial Ekonomi Nasional, mmm, Sakernas, tenaga kerja segala macam sifatnya rutin mmm, gitu ya. Itu, kalau kita lihat ya dibanding beberapa negara-negara lain ya, statistiknya cukup ini, cukup akurat. akurat dan komprehensif ya. Tapi kenapa banyak yang bilang Heeh. angkanya kadang suka beda, Pak, berarti? Ya mungkin Perbedaan gini itu ya, di mana kalau letaknya? kalau kita lihat, ada satu ya mungkin kalau BPS kan ya karena dia butuh turun ke lapangan, ada rutin Ah segala macam, ah, jadi memang ada lag lah ininya iya gitu ya. iya. Itu wajar kok, nah ada juga data sumber-sumber data lain yang kita bisa misalnya dari, publikasi-publikasi perusahaan, Mmm, misalnya ya kalau di pasar modal kan dia sering harus ngeluarin annual iya, report, apa mhm, segala macam gitu ya. Itu juga jadi dasar misalnya kalau kita mmm, lihat, oh kita, coba nih kita memantau tren misalnya daya beli, mmm, oh kita bisa lihat kan, dari datanya Alfamart gitu mmm, ya, bagaimana sih growth dari, mmm, penjualan, volume, same store mhm mhm growth-nya mhm, segala macam gitu ya. Jadi kita juga ada memakai beberapa beberapa indikator gitu ya. mmm, Di Den kita juga ada, mekanisme namanya nowcasting ya. Jadi bagaimana kita kan kalau misalnya GDP itu kan tiap kuartal iya, ya, tiap heeh, kuartal terus kemudian, ada lag kira-kira mungkin sekitar 40 hari gitu ya. Jadi mmm, dari misalnya 30 Juni ya baru di, publish biasanya awal-awal Agustus gitu ya. Nah iya, dengan nowcasting ini kita ada satu metodologi di mana, kita bisa punya approximate yang real time gitu ya. Misalnya, oh data semen keluar, dan penjualan motor keluar, kita bisa update nanti kira-kira posisi GDP growth-nya di level mana oh, gitu oke, ya. Ini juga ada, statistik yang, cukup ilmiah untuk mmm, menjelaskan hal ini. Atau yang, mungkin baru-baru ini yang cukup ini kan, Menkyu kita yang baru ya Pak Purba itu kan mhm, memaparkan, ada yang namanya leading economic mmm, indicator. mmm, Itu juga sangat sangat powerful ya mmm, waktu, dulu, saya juga kerja bareng Bapak Purbaya kita juga melihat data ini, menggunakan indikator ini untuk memberikan rekomendasi kepada presiden. Jadi, mhm. ada metode-metode ilmiah yang memang bisa dipertanggungjawabkan, akurasinya cukup bagus ya untuk tadi menjadi semacam leading indikator ya, Mmm, tentang kemana sebenarnya arah ekonomi kita. oke. Ketika rekomendasi kebijakan itu, sudah keluar, lalu misalkan, approve, dijalankan menjadi sebuah kebijakan resmi,
indikator keberhasilannya apakah cuman itu Pak? Oke, kebijakan yang kita rekomendasikan di ACC Hmm. atau ada indikator keberhasilan Iya, lain? kita harus lihat sebenarnya kan kalau ada tahapannya kan. Banyak satu tadi ya, ada kita studi rekomendasi kebijakan ada formulasinya nanti Mhm. bagaimana kemudian kita harus mengimplementasikan kebijakan, harus ada dasar hukumnya gitu kan. Biasanya harus ada perpres atau ada Mhm peraturan yang mhm. dikeluarkan. Lalu kemudian kan bagaimana mengimplementasikannya kan. Ya, sering dalam implementasi ini kan tidak hanya melibatkan satu KL. Mhm. Makanya fungsi dari Kementerian Koordinator itu sangat penting sekali Mmm. Mbak ya. Karena tadi dia yang menjalankan fungsi koordinasi bagaimana kerja KL1 dengan KL lain itu bisa sinkron Oh, supaya terimplementasi kebijakannya dengan baik. mmm. Nah, terus kalau udah diimplementasikan kita lihat kan ini implementasinya bener apa enggak Iya. gitu. Kalau benar tentunya ada output-output yang akan keluar yang Oh. sesuai dengan estimasinya kita gitu. Jadi ya kita harus monitor itu. Jadi itu kan ada Berarti siklus ya. monitornya sampai end to end, sampai Iya, akhir, iya. nggak hanya Sampai bagaimana ketika ya implementasi kebijakan itu iya. dilakukan Iya, gitu. nggak hanya ketika kebijakan itu sudah berubah jadi perpres atau jadi suatu undang-undang sudah selesai sampai situ, Iya, enggak. Tapi iya. outputnya juga memang Karena itu kan nanti dipantau. akan jadi feedback lagi. Oh, Ketika oke. diimplementasikan ternyata oh ada kurang di sini atau salah di sini segala macam itu Itu kan akan nanti jadi rekomendasi kebijakan iya baru feedback lagi. lagi. Oh, oke. Ada yang perlu diimprove gitu. Mmm, berbicara tentang data, gimana caranya menyampaikan, data ke publik tapi tanpa menyederhanakan, realitas secara berlebihan agar tetap bisa relevan dengan semua pendengarnya? Memang ini suatu hal yang Rumit? ya bukan rumit ya susah-susah gampang ya. Mmm. Kalau misalnya konsepnya sederhana segala macam ya mungkin sih lebih mudah menjelaskan Mmm. gitu ya. Tapi misalnya kayak case-nya yang baru-baru inilah. Kenapa kita setuju tarif kita 19% Mhm. sementara Amerika 0% gitu kan. Mhm. Itu Itu kan dipertanyakan besar, Pak. itu kan gimana ya jelasinnya gitu kan. Heeh. Karena kok ini kalau kita cuma baca ini misalnya ini kok nggak imbang banget Iya. sih gitu apa segala macam. Ya ada dasar-dasar pertimbangan ya kan. Jadi misalnya ya waktu itu dari kajiannya dari kita kan kalau satu ekspor kita ke Amerika itu majority itu adalah sektor padat karya. Mmm. Ada sekitar hitungan kita 5 juta Mmm. lapangan kerja yang akan terancam kalau Tarif kita dinaikkan. tarif tetap kena Iya, 32%, sementara negara-negara sekeliling kita di bawah di 32%. bawah 32% Mhm. gitu ya. Misalnya 20, 19 gitu, wah itu kita bakalan suffer gitu Mmm. kan. Jadi kita tahu nih cost-nya nih lapangan pekerjaan. Terus yang kedua kita juga bisa lihat, oke kenapa sih kita agree 0% gitu. Oh waktu kita pelajari struktur tarif di Indonesia, 40% dari ekspor Amerika ke Indonesia itu udah 0% tarifnya. Oh, Udah jadi 0%. bukan hal baru sebenarnya Bukan hal baru. dinolkan ini? Udah 40% ekspor Amerika Iya, ke Indonesia udah 0%. Lalu 54% itu tarifnya cuma 5%. memang sudah rendah? Udah rendah. Jadi kalau dihitung hampir 94% tarifnya itu udah 5% ke Iya, bawah heeh heeh. gitu. Jadi sekarang saya harus ngitung kan, oke kalau misalnya kita kasih tarifnya 0 untuk 99% karena untuk yang daging babi, terus kemudian minuman-minuman keras kita Mhm nggak mhm. setuju untuk Mmm. mengenolkan ya tarifnya Mmm. tetap tinggi ya. Kira-kira 90. Jadi dari 94 ke 99% itu kan 6% ya. Kita Mhm. kasih ekspor Mmm. tambahan. Kita bisa hitung tarifnya berapa sih? Tarifnya ternyata revenue yang kita harus forgone gitu ya, karena kita memberikan 0% gitu, plus 54%-nya dari 5% jadi 0, ya cuma mungkin kira-kira 300-an juta dolar. Mmm. Sekarang kalau misalnya saya bisa save 300 juta dolar dengan tidak setuju sama permintaan Amerika, bisa nggak 300 juta dolar ini menyelamatkan 5 juta orang? Betul. Ya kan? Kan Iya, sederhananya betul. itu kan. Jadi ya Dan waktu itu kita lihat, menyampaikan itu ke publik susah ya, Pak? ya lumayan. Tapi kan nih kita kasih tahulah data-datanya. Mmm. Waktu itu akhirnya Dan juga dari Ibu Mari, Pak Katip, saya sendiri kita juga banyak ngomong ke media untuk menjelaskan Mmm. situasi. Karena at the end sebenarnya bukan masalah tarif kita 0 jadi 19, tapi kan bagaimana kita bisa lebih kompetitif nggak dibandingin Iya negara-negara lain. iya iya, itu perbandingannya dan mungkin itu yang juga walaupun sudah dijelaskan aja belum tentu bisa dimengerti dengan baik ya, Pak, ya. Iya, Dan itu ya selalu ada pro and cons lah. iya iya. Nggak mungkin semuanya pro semua itu nggak mungkin. Oke, Pak Seto, saya tuh
melihat Pak Seto dan tahu Pak Seto tuh udah dari zaman Pak Seto di Menko gitu kan. Tapi saya tuh penasaran banget sebenarnya. Mmm, orang di balik mesin, saya bisa melihat Pak Seto tuh di balik gitu. Maksudnya ketemu Pak Luhut, ada Pak Seto di baliknya. Sekarang dan Pak Seto juga menjadi bagiannya gitu. Maksudnya Pak Seto in charge-nya lumayan banyak di setiap sosok-sosok penting ataupun di lembaga penting ini. Saya ingin tahu dulunya ketika Bapak belum bekerja gitu, Bapak melihat diri Bapak ada di bidang ini kah gitu, sebagai mesin ya sebagai penunjang ini kah, atau Bapak sebenarnya out of nowhere di bidang ini gitu? Iya, sebenarnya sih nggak ada dulu Mbak. Oh. Jadi dulu ya cita-cita saya sederhana, saya kerja gitu ya di perusahaan segala macam. Mungkin punya duit cukup ya saya mau kerja di pemerintah lah. Tapi Gitu memang kan. dari dulu goalsnya udah pemerintah. Ya tapi mungkin nggak di umur semuda waktu saya mulai gitu ya. Saya mulai 2014 itu kan saya 30 tahun ya. Jadi nggak semudah itu juga sebenarnya. Jadi ya tapi ya udahlah misteri kehidupan kan kita Iya. sebutnya. Tapi ya memang dari dulu saya memang punya passion itu apa ya? Ya kalau dikasih masalah dan tantangan tuh kita jadi lebih semangat gitu. Jadi tapi ya kadang-kadang saya suka nyesel juga. Aduh. Emang Virgo begitu Pak, dikasih gitu ya. tantangan, dimakan. Tapi abis itu mikir ngapain sih begini-gini amat cari duit gitu ya Pak? Ya gitu. Jadi ya ada itunya juga. Pak untung juga sih saya jadi banyak belajar juga gitu ya. Misalnya kayak ya background saya akuntansi gitu kan Mbak, keuangan gitu ya. Tapi dulu waktu Pak Luhut misalnya nugasin beresin soal LRT, kereta cepat gitu ya, jalan tol segala macam, saya banyak belajar gitu kan. Jadi ya itu memperkaya lah. Kemudian Iya, apalagi ya itu Bapak tuh ikutnya Pak Luhut, dibilangnya menteri semua bidang. Jadi kan satu kerjainnya A, abis itu B, C, maksudnya lintas sektor. Gimana itu Bapak ya adaptnya? itu dia ya, memang tadi saya punya tadi apa rasa ya suka hal-hal yang menantang itu ada lah gitu. Iya. Saya juga suka belajar segala macam gitu ya. Jadi ya memang ada itunya sih. Apa ya kalau bilang personality-nya tuh ada. Cuma ya kalau sekarang udah mikir, waduh ya dulu kayaknya 10 tahun itu udah capek banget gitu kan. Jadi Ternyata ya sekarang lebih capek? ya enggak lah. Enggak. Ya, sekarang lebih tadi ya kita lebih punya waktu untuk melakukan tadi studi yang lebih komprehensif, lebih mendalam gitu ya. Itu kalau buat saya satu luxury juga. Oke, Gitu karena ya. jadi bisa lebih ya mendalami satu hal lebih dalam gitu, nggak mencelok-mencelok lagi gitu ya Pak? Iya, lebih ideal. Jadi ya kalau dulu ibaratnya gini ya, waktu misalnya ya kan saya waktu backgroundnya akuntansi ya, tapi kita harus belajar nikel nih, terus gimana nikel ini jadi besi baja, jadi baterai, jadi mobil listrik segala macam gitu kan. Jadi kita harus belajar masalah metalurgi, Iya betul. masalah teknik Sedangkan gitu. orang ngambil itu kuliah Pak 4 tahun. Iya gitu. Jadi kalau saya tuh dulu bayangin ini kita nih ngejalanin hilirisasi nikel ini kayak lagi ini Mbak, ini ibaratnya ya. Saya kalau diundang di luar negeri ketemu negara-negara Afrika mereka suka nanya kan gimana sih Indonesia bisa berhasil gitu ya. Oh begini ibaratnya. Ini bukan situasi yang ideal ya. Kita tuh seperti lari maraton. Nggak ada ujungnya? Lari maraton bukan gak ada ujungnya. Ada ujungnya lari maraton tapi di jalan tol. Ya kan. Sambil baca peta dan Sambil lari. Dan supaya sambil kita ngeliat kanan kiri supaya nggak ditabrak bis gitu kan. Jadi ibaratnya begitu gitu ya. Jadi bukan situasi yang ideal gitu. Tapi ya waktu itu kita juga cukup beruntung karena waktu itu lagi shifting kan dari mobil Ke combustion EV. ke EV gitu ya. Jadi kita ya ada faktor lucknya juga. Momentumnya pas. Gitu. Iya. Jadi ya ada gitunya sih, bukan karena saya bilang oh bukan karena kita jago gitu saya bilang enggak, tapi memang ya ada hal faktor keberuntungan itu juga ada gitu ya. Jadi ya begitulah Mbak. Tapi kadang-kadang saya juga menyesal, aduh ini kenapa di dulu saya sepenasaran ini gitu kan. Gitu. Tapi ya kalau kita ngelihat misalnya kayak LRT gitu ya, kereta cepat, bagaimana kemudian manfaatnya dirasakan oleh banyak orang tuh ya kita ada kepuasan tersendiri juga lah. Iya. Yang saya sering tuh misalnya ada teman-teman saya yang rumahnya Cibubur segala macam suka ngirimin
foto dia lagi naik LRT apa segala macam gitu ya. Makasih Pak Seto gitu ya. Enggak Besok lah. saya juga deh LRT. Makasih Pak Seto. Enggak lah. Ya ada kepuasan lah, oh ternyata dulu yang kita kerjakan berdarah-darah tuh Iya, iya. ada Iya, manfaatnya iya, gitu. iya. Pak, tapi kalau sekretaris eksekutif di DEN, ini ada fungsi khususnya nggak Pak? Bapak Lebih membawahi siapa saja? kalau saya sekarang sih lebih sebenarnya tugas saya lebih banyak mengkoordinasikan secara internal ya. Jadi kan strukturnya ada anggota dewan, ada 8 orang. Itu kan anggotanya ada Pak Luhut, Ibu Mari, Pak Khatib Basri gitu ya, ada Prof Arief, Pak Herianto, ada saya Firman gitu ya. Nah, itu kan anggota dewan ya. Kemudian ada sekretaris eksekutif yang merangkap sebagai anggota, itu saya. Jadi saya menjalankan fungsi koordinasi internal. Ada 4 direktur eksekutif, nah dia yang melakukan riset-riset mendalam gitu ya. Cuma memang ada beberapa hal yang saya juga kerjain, bantu lah kayak revitalisasi sektor padat karya, GovTech apa segala macam itu saya juga ikut bantu. Ya tadi ya, saya lebih punya luxury waktu lah untuk. Sekarang jadi bisa nafas ya Pak ya? Ya. Dan Iya. dulu juga bisa nafas sih Bisa. Pak. Tapi dulu terengah-engah ya Pak ya. Sekarang Iya. nafasnya santai. Iya. Bapak berarti kan bisa dibilang perjalanan karirnya panjang, lintas sektor juga, apalagi pas ikut Pak Luhut banyak bidang yang dikerjakan dalam satu waktu gitu. Mulai dari korporat, analisis, birokrasi pusat, mungkin semua juga sudah Bapak pegang. Ada nggak Pak momen di mana membuat Bapak tuh yakin untuk masuk ke pelayanan publik dan ya udah ini jiwa Bapak, ini DNA Bapak sekarang gitu. Turning point-nya Pak. Sebenarnya kalau boleh bilang turning ini waktu ya ada satu hal yang waktu itu kayak gimana ya, kita tuh udah sampai boleh dibilang gak putus asa gitu ya. Itu pas di mana Pak posisinya Bapak? Dulu waktu kita di Kemenko Polhukam, mungkin dulu ingat 2015 tuh kita ada kebakaran hutan yang sangat Kalimantan? Ya di Kalimantan, di Sumatera, kebakaran hutan yang sangat parah ya. Itu mungkin salah satu yang terburuk ya dalam sejarah ya. Itu kita cukup struggle juga Pak gitu. Sebenarnya waktu sebelum Pak Luhut pindah ke Polhukam kan kita di KSP ya. Nah, di KSP waktu itu kita udah melihat ada indikasi-indikasi titik-titik api yang muncul segala macam. Kemudian memburuk di bulan Juli, Agustus gitu ya. Saya sampai kita udah kehabisan akal gitu untuk memadamkan apinya ini kayak gimana gitu. Saya sampai ya bilang ke Pak Luhut, Pak ini udah kayaknya nih hanya udah tinggal berdoa aja Pak gitu. Karena waktu itu menarik kan, kebakaran hutan kan terjadi di lahan gambut ya. Iya. Kita waktu itu Mbak sampai ada turun ke Sumatera Selatan, daerah Ogan Komering ya, dan satu lagi ke Pulang Pisau ya, itu di Kalimantan Tengah ya. Kita Pak Luhut tuh waktu saya itu sampai kejeblos kakinya ke dalam lahan gambut Mbak, yang dalamnya lumayan. Jadi kalau kebakaran terjadi di lahan gambut itu apinya itu merambatnya di bawah tanah. Iya, panasnya di dalam. Bukan panas di dalam, tapi apinya itu merambatnya mungkin di kedalaman 2-3 meter di bawah gitu. Jadi kalau kita cuma pakai waterbombing itu dari atas nggak mempan. Nggak nyampe. Oh. Airnya tuh nggak akan sampai. Apalagi kita ketemuin kayak di Pulang Pisau itu ya. Itu gambutnya bisa 50 meter. Dan itu di bawah itu? Di bawah. Oh. Ada satu case yang di Pulang Pisau itu kita naik helikopter itu zero visibility. Gak bisa lihat apa-apa? Gak bisa lihat apa-apa. Zero visibility. Tapi ya kita harus ke daerah itu. Gak bisa mendarat helinya karena tadi ke bawahnya juga gak ini. Akhirnya kita balik ke Pontianak, kita jalan darat lagi untuk melihat ke lokasinya itu. Jadi dari situ waktu itu saya bilang ke Pak Luhut, Pak waduh ini gak ada lagi nih Pak. Kita cuma berdoa aja. Ya berdoa. Segitu udah gak ada solusi tuh Pak? Gak ada, karena udah gak bisa, kita udah kerahin TNI, dia pakai tarik selang, kita semprot ininya. Gak bisa. Iya. Tapi akhirnya waktu itu satu lesson learn adalah kita harus bisa mendeteksi nih kapan kebakaran hutan ini potensinya terjadi. Dan kita harus sudah bisa prevent sebelumnya gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita waktu saya di Polhukam tuh kita tahu, ini kita sekarang ada siklus El Nino La Nina. Oh gitu. dari situ jadi dibacanya. Jadi biasanya kebakaran hutan yang hebat, parah itu kalau El Nino-nya tuh El Nino kuat. Jadi keringnya tuh
dahsyat lah. Gersang, heeh. Dan ternyata siklusnya itu ada sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi satu El Nino kuat diikuti oleh berapa La Nina kuat atau sedang gitu ya. Nanti dia akan muncul lagi. Makanya 2015 kalau nggak salah muncul lagi itu sekitar 20. 18, 19 ya. Oke. Waktu itu kita udah agak prepare. Oke. Terus kemarin 2024, 2023 kan itu udah prepare juga gitu. Jadi kita waktu itu bikin semacam kayak ya ada early warningnya lah gitu ya. Tapi dari situ sih ya saya cukup karena Mbak waktu kita ke Pulau Pisau gitu ya. Itu bener-bener zero visibility, terus orang-orang di kampung itu kan ya udah pada sakit kan. Jadi ya perasaan gimana gitu kan kita ngelihat gitu kan. Masa kita sebagai pemerintah gak bisa melakukan apa-apa nih gini gitu ya. Tapi akhirnya ya itu jadi lesson learn yang buat saya pribadi itu sangat ini banget gitu. Kita udah tahu polanya begini, masa kita nggak bisa, Iya, masa ke depan harus kita ngalamin ini lagi gitu ya. iya, masa kita bodoh banget sih gitu. Kita udah tahu polanya begini, ada early indikator yang kita bisa lihat, masa ini jadi terulang lagi gitu kan. Nah itu buat saya itu sangat sangat ya Akhirnya menguatkan Bapak akan terus ada di bidang ini gitu ya Pak. Iya. Walaupun terengah-engah gitu ya Pak. Iya. Iya. Mbak kira-kira. Iya. Gimana Pak caranya Bapak itu bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan lintas usia? Bapak juga kan kerja juga sama orang yang cukup tua, cukup muda juga di bawah Bapak, dan juga pendapat Bapak bisa akhirnya didengar gitu. Bahkan saya dengar Pak Luhut tuh percaya banget sama Pak Seto gitu kan. Apa-apa Pak Seto, itu yang saya dengar. Apa-apa Pak Seto gitu. Enggak lah Mbak. Ya ini buat saya juga pelajaran sih. Jadi waktu pertama kali join government segala macam kan ya saya banyak berurusan dengan orang-orang yang lebih senior, dirjen-dirjen gitu ya. Eselon 1, eselon 2 gitu ya. Ya dan saya juga belajar, oh kenapa sih ini kok KL ini nggak mau gitu, pejabat ini nggak mau melakukan ini, melakukan itu gitu. Jadi ya kuncinya sih kalau saya kita harus mau mendengar Mbak ya. Mendengar, kita juga harus ya meskipun waktu misalnya saya jadi deputi di Kemenkomarves ya kita kalau mau diskusi apa tuh ya walaupun posisi saya waktu di Kemenko ya kita nggak segan-segan juga datang aja. Kita datangin di kementerian teknisnya, ya kita yang ya diskusi sama mereka, datang karena ya kita juga hormati mereka juga lebih tua, lebih senior. Tapi yang saya kira paling penting adalah bagaimana kita juga mendengar concern mereka ya. Karena beberapa kan ya cukup valid juga sih gitu ya. Apa yang menjadi pemikiran mereka kan mereka lebih berpengalaman dalam birokrasi segala macam gitu ya. Jadi ini juga faktor penting ya. Gimana kita mau mendengar masukan gitu ya. Dari kementerian atau lembaga. Jadi kan ketika kita mengkoordinasikan itu kan ada berbagai macam kementerian yang mereka punya sudut pandang dan cara mereka punya regulasi-regulasi teknis tersendiri gitu. Jadi itu yang kita juga nggak bisa abaikan. Karena kalau kita minta mereka melanggar regulasi teknisnya, ya nanti kalau ada kenapa-napa mereka yang kena gitu kan. Jadi ya wajar kalau mereka nggak mau gitu kan. Jadi makanya kita juga harus itu menurut saya satu pelajaran yang sangat berharga sih. Mendengarkan ya. Ada nggak Pak satu kejadian kegagalan mungkin apapun itu di bidang Bapak yang pernah Bapak geluti sampai akhirnya itu jadi batu loncatan Bapak juga gitu. Ya Yang paling tadi Bapak ingat. kalau yang saya bilang saya merasa sangat Tersentuh. Tidak berdaya gitu ya kebakaran hutan itu. Karena benar-benar waktu itu saya ingat tuh Pak Luhut telepon saya jam 5 pagi atau berapa gitu ya. Aduh saya gak bisa lagi ditelepon kerja jam 5 pagi Pak. 5 pagi waktu itu kita waktu itu mau putusin apakah kita berangkat ke Amerika dampingin Bapak Presiden. Saya bilang enggak Pak, kita harus di Indonesia karena ini kayaknya nih gak bisa nih kita tinggal dan kita belum bisa menghandle ini juga gitu. Itu sangat ini banget karena ya itu ya dampaknya itu kan buat masyarakat yang sekitar itu parah Mbak asapnya segala macam gitu ya. Ya buat saya itu sangat ini sih. Kok dimana waktu itu kita udah ngelihat tuh, saya udah ngeliat waktu di KSP itu kok titik apinya agak unusual gitu ya banyaknya gitu ya. Jadi harusnya itu bisa jadi satu early indicator gitu. Dan setelah kejadian itu
berarti kedepannya Bapak tuh lebih berusaha prevent atau gimana Pak? Pola pikir berubahnya tuh di Ya, segi mana? sebenarnya kalau lebih ke ini ya, eee, ya mungkin kalau dari 2015, 2019 kita kalau sebutnya lebih banyak, apa ya, debottlenecking lah gitu ya. Mhm. Oh kok ini ada masalah, kita coba benerin, ada masalah kita coba benerin, ada masalah kita coba benerin gitu ya. Jadi lebih sifatnya kuratif gitu ya. Tapi Mhm. waktu di Kemenko Marves gitu sekarang kita coba ngelihat oke, ini planningnya harus bener. Mmm. Karena kalau planning ini nggak bener, masalahnya akan terjadi kayak gini kayak gini kayak gini nih. Seperti Mmm. yang terjadi di proyek ini gitu ya. Mhm. Mmm, lesson learn cukup signifikan Mbak. Jadi satu pelajaran penting buat saya itu adalah gini ya, kecenderungannya itu adalah kita tuh suka apa ya, hitung mundur. Hitung Misalnya mundur. bos mau, oh tanggal sekian harus udah selesai gitu ya, Mhm. atau tanggal sekian kita bisa groundbreaking gitu. Mmm. Jadi kita hitung mundur sekarang apa yang harus dilakukan gitu ya. Mmm. Nah padahal itu adalah proses yang terbalik gitu ya. Mmm. Kalau yang benar kan kita harus punya proper planning segala Mmm. macam, planningnya udah bagus, Baru kita eksekusi. eksekusi gitu ya. Kenapa? Karena kalau terjadi kesalahan, kesalahan yang terjadi di fase planning itu adalah yang cost-nya paling murah. Karena kalau udah Mmm. terjadi kesalahan itu di fase konstruksi, wah, Udah chaos, udah keluar duit, udah jadi wah kerangka, ada iya. satu contoh misalnya Mbak ya, di dalam proyek kereta cepat ya, mmm, ternyata ada satu terowongan itu di daerah saya lupa Subang, Purwakarta, itu tanahnya ambrol Oh gitu. iya saya tahu Iya kan beritanya. terowongan itu kita ada ke-delay 1 tahun. Mmm. Ada case juga di LRT gitu ya karena ya planningnya di awal agak kurang bagus dalam mendesain kereta, akhirnya ke-delay juga 1 tahun Mhm. gitu. Mhm. Jadi ya itu lesson learn yang sangat, penting buat saya adalah oke, kita harus punya proper planning, setelah proper planning kita, baru eksekusi gitu Mmm. ya. Jadi jangan mengerjakan, mengeksekusi sambil merencanakan. Oh iya 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 iya. Itu is a really bad idea gitu. Iya iya iya. Makanya saya ada, joke gitu ya, kan waktu kita ngerjain kereta cepat kan sebenarnya nggak ada yang menyangka itu bakal selesai, Mbak. Iya. Mungkin nggak tahu ya saya kalau ketemu wartawan tuh, wah mereka selalu nyinyir gitu kan, "Wah ini nanti mangkrak nih," ini segala macam, ya ya gitu aja ya. Terus ya saya sendiri juga waktu itu agak-agak gimana ya, ya udahlah Sebenarnya pokoknya ragu kita juga ya kerjain ya, Pak ya? tapi ya ke sini kok, oh ya ada improvement, ya kita kemudian yakin, oh ini bisa nih. Mmm. Nah, ada kejadian lucu nih si Jogja kan waktu uji coba kan, Heeh. kita undang lah yuk wartawan-wartawan kalau mau ini ngetes nih kecepatan 350 km/jam gitu ya. Terus ya udah kan, udah tes terus wah pada seneng gitu wartawan ini termasuk yang nyinyir-nyinyir nih sebelumnya nih Mbak. Begitu memang kita-kita Pak. Iya. Nyinyir Terus tapi kalau keren ya keren, ikut bangga. terus ada yang bilang gitu kan, "Wah, Tok, kapan nih dilanjutin sampai Surabaya?" Terus saya bilang, "Aduh, nanti ya ini kalau cucu saya udah." Karena mencoba untuk nunjukin bahwa, ini sesuatu project yang kompleks gitu. Iya Jadi iya. makanya kalau salah satu maunya, ya saya juga sampaikan ke teman-teman di Infrawil ya yang Mmm. sekarang ditugaskan untuk sampai melakukan studi ke Surabaya, ini Surabaya. proper studinya harus benar-benar mendalam. Mmm. Pemilihan jalur, bagaimana nanti rencana pembebasan Pembebasan lahan, lahan, betul. terus studi mengenai geologis tanahnya gitu ya, Mhm. apa-apa. Jadi kita harus meminimalkan jumlah terowongan, Mhm mhm. meminimalkan jumlah yang pakai jembatan segala macam, kan itu Mmm. cost yang paling Iya mahal gitu iya ya. iya. Itu harus dilakukan dan itu waktunya mungkin nggak setahun 2 tahun untuk Mmm. kita melakukan Mhm. studi sampai ke Surabaya Ini gitu. berarti sekarang masih tahap studi Pak? Seharusnya masih di studi ya, Masih studi heeh, ya? studi. Jadi ya kita lakukan itu secara Perlahan? mendalam, terus kita juga perlu hitung cost and benefit gitu ya. Mmm. Karena kalau kita lihat memang, cost-nya salah satunya adalah Mbak, ya at least ada 3 bandara yang mungkin akan, drop traffic-nya gitu ya. Mmm. Bandara Jogja, YIA, di mana itu baru kita bangun ya, Bandara Solo, Adi Sumarno, kalau Mmm. kita lewatin selatan ya, dan, Surabaya gitu. Karena Mmm. kalau ke Jogja hitungan saya dari itu cuma 2,5 jam kali Mbak, Dari Halim sini? heeh, Oh, ke Jogja. Bayangin kalau kita kan satu harus ke bandara Cengkareng dulu, dulu, iya. segala macem, ini Mmm. cuma 2,5 jam. Ke Surabaya mungkin 4 jam, dan itu kita Mmm. berhenti di city center kan. Iya iya. Jadi
Itu juga harus diperhitungkan Iya. karena Tapi kan maksudnya kalau misalkan bandara sepi kan cuman pengunjung yang dari Jakarta Pak yang datang ke Jogja dengan mhm, kereta cepat. Kalau yang dari daerah-daerah lain mereka akan tetap pakai bandara dong Pak. Maksudnya nggak eee segitu dropnya. akan terus karena kayak Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja itu adalah Paling backbone tinggi. Oh oke backbone benar backbone. paham. Jadi ya itu juga harus diperhitungkan, apa yang Hmm. kita perlu lakukan, Mhm, mhm, mitigasinya mhm, 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 iya itu tadi perlu studi lah. mhm. Pak, Bapak tuh karakter yang lebih suka memimpin apa dipimpin Pak? Ya dua-duanya sih kalau saya lihat kalau misalnya ya ada yang bisa mengerjakan lebih bagus sih saya sih ikut aja. Setelah Virgo banget. setelah itu ya Mbak, aduh Setelah udah. 10 tahun terengah-engah ya Pak ya. Kalau ada yang bisa mimpin ya nggak Iya apa-apa, iya monggo gitu ya iya Pak ya. iya Tapi iya kalau harus ambil alih ya Bapak siap juga. iya iya. Ya Hmm, kalau udah namanya tugas sih gimana. iya betul. Mmm, Pak sekarang, aku pengen tanya juga terkait, Bapak nih, kelola investasinya gimana? Bapak ngelola keuangan ataupun memberikan rekomendasi kebijakan bisa gitu kan. Tapi kalau Bapak mengelola investasi, biasanya trik-trik apa yang Bapak pakai gitu? Bapak tuh investor yang high risk atau yang adem ayem aja? Kalau saya kan Virgo nih sama kayak Bapak, tipikalnya moderat gitu, tenang-tenang aja yang penting jalan gitu. Kalau Bapak tipikalnya yang gimana Iya, Pak? saya boleh dibilang moderat cenderung ke konservatif ya. Oh iya. Kalau dulu waktu di Kemenko Marves kan ya saya ada banyak restriction lah ya, maksudnya Mmm, dalam artian, ya saham-saham tambang jelas nggak boleh gitu oke. kan, karena saya deputi investasi dan Mmm, pertambangan gitu. Jadi oh. saya bisa tahu nih, oh ini sahamnya bakalan naik, Oh ini iya bakalan nggak turun kan. boleh. Jadi oh itu Jadi Bapak saya nggak dibolehin? ya buat saya itu kan konflik Oh ya. iya konflik of Heeh, interest jadi ya saya oke. nggak invest di saham-saham tambang ini. Ya dulu waktu itu kan juga komisaris di BNI berarti nggak bisa saham Mmm, BNI. Jadi mhm. paling dulu beli apa ya BCA, BRI Mhm, gitu ya. Karena mhm. saya nggak ada waktu juga untuk Memantau. melihat ini Mhm, ya. mhm. Yang Jadi pasti-pasti, konservatif iya. terus ya tanah gitu ya, Mhm. deposito ya itu aja sih Mbak. Mmm, Jadi mhm. nggak yang Bitcoin apa gitu, Enggak, itu waduh udah kita berarti Bapak belum mempelajari tuh yang gitu-gitu? enggak lah, heeh, Enggak ya? iya. Ya. Biasanya sentimennya apa atau indikator makro apa yang paling Bapak perhatikan gitu sekarang? Apakah bunga, inflasi, kurs, dan apa, cara Bapak menerjemahkannya ke portofolio investasi Bapak? Ya kalau sekarang, gini kalau saya sih kan, untuk yang saham itu 2 ya, kalau saya itu ada, kita lihat momentum sama, long term growth-nya ya. Mmm, Jadi kalau misalnya kayak beberapa saham-saham blue chip ya yang kita lihat, oh kalau dia misalnya sentimen market-nya lagi jelek gitu ya padahal fundamentalnya bagus sih ya masuk aja, iya gitu, heeh. heeh. Kan ya maksudnya dana investasi juga nggak banyak-banyak amat Iya, lah, jadi ya udah mhm. kita beberapa saham aja yang tadi, oh kita lihat kalau momentumnya bagus, Mmm, eee, dalam artian tadi sentimennya lagi negatif sementara fundamental, perusahaannya perusahaannya, oke, dividend yield-nya oke, ya masuk why aja not gitu ya, ya. mhm. Tapi ada juga beberapa saham-saham yang kalau saya misalnya lihat secara fundamental dari marketnya bagus gitu, misalnya satu ya kalau yang saya banyak ikutin ya dan saya selalu jadikan momentum, saya sebutnya mungkin apa ya, momentum trade gitu ya. Mmm, Jadi, mhm. kita tahu nih fundamentalnya bagus nih, dalam jangka, Panjang. panjang ya. Tapi ya ada momentum-momentum, oh dia turun gitu kita beli, nanti kalau udah kira-kira harganya, oh udah cukup mahal nih kan ya jual Iya, gitu ya. iya. Itu ada juga Mmm, gitu ya. Jadi ya itulah Mbak, tapi ya nggak aktif-aktif banget sih. iya, iya. Nggak Ada aktif-aktif. tapi nggak terlalu terpantau yang biasa-biasa aja. Mhm. Kalau Bapak bisa kasih saran Pak sama investor muda, apa hal-hal yang sebaiknya dihindari kalau mau mulai investasi Pak? Saya kira sih harus rasional ya. Mmm, Jadi, jangan tergiur kayak, wah ada penawaran ini dapat bunga sebulan 3% gitu mmm, kan ya akhirnya banyak yang ponzi scheme gitu ya. mhm, Jadi harus bisa me-manage nafsu juga ya gitu mmm, kan, wah bunganya segini nih apa segala macam gitu. Kadang-kadang kita udah terkaburkan gitu kan. mhm, Oh ini kita nggak lagi berpikir ini beneran beneran nggak sih? Apa sih return, apa sih investasi yang bisa memberikan 3% sebulan guaranteed gitu kan? mmm, Ya kalau itu kan harus di pelajari, dia di make iya, sense gak iya, sih gitu iya, kan. iya.
Nah kayak gitu-gitu saya kira juga penting ya, Mmm, karena kalau saya lihat kok banyak yang trennya kayak gini gitu ya. Ya yang kedua juga soal, ya kalau saya kan juga konservatif ya, saya hanya invest di sesuatu yang saya ngerti gitu ya. mhm mhm Nah, mhm saya nggak mhm. ngerti Bitcoin, saya nggak ngerti kripto, ya saya nggak akan Nggak akan ke sana. ke sana gitu Mhm. ya, hanya karena, oh ada FOMO. trennya apa segala macam, ya itulah Mbak. Iya iya. Kebiasaan-kebiasaan apa, Pak, untuk teman-teman DX mungkin yang masih muda, yang bisa ditanamkan, Mmm. sedini mungkin agar hasilnya tuh compounding, Pak, bertambah terus di 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang? Eee, Kalau saya lihat, buat saya Mbak, invest dalam hal pengalaman itu penting. Mmm, Jadi, eee, ya tadi ya, ya passion saya dulu itu kan ya waktu masih ya 30-an, awal 30-an seneng tuh kan, merasa tertantang gitu kan dengan mhm, masalah, dengan itu ya. Ya walaupun struggle tapi oh ketika kita udah selesaiin, oh ternyata banyak nih mmm, pengalamannya gitu ya. mmm, Jadi menekuni sesuatu yang mmm, kita punya passion itu mmm, penting sih mmm, gitu ya, Mbak, karena itu yang ya kita doing something yang oh berhasil, kita juga ada kepuasan mmm, pribadi beyond dari materi gitu mmm, ya. Itu menurut saya sih sesuatu yang sangat, menarik gitu. Itu buat saya ya, ya walaupun saya kadang-kadang suka menyesali rasa penasaran dan rasa keingintahuan saya ya, tapi, oh ya banyak jugalah manfaatnya pelajarannya gitu ya, ya, heeh. mhm. Jadi, itu juga juga satu aja, yang kedua emang ya banyak belajar ya, dan kita juga harus berani belajar di Kebiasaan. luar yang bidang Oh ya, kita di luar itu ya, comfort zone ya. heeh, misalnya ya, ya kalau background-nya kayak saya misalnya akuntansi, keuangan gitu ya, ya mungkin harus belajar yang lain juga, kayak sekarang kita juga lagi belajar soal AI gitu ya, Mhm. apa Berarti sih Bapak dulu tuh cita-citanya mau jadi akuntan tuh, Pak? wah dulu untuk mendefinisikan cita-cita kayaknya agak agak susah, tapi dulu yang jelas tuh saya tahu kalau saya itu, eee, berada di posisi yang kerjaannya rutin-rutin aja itu, wah itu bakalan rusak lah itu kerjaan itu. Oh, nggak bisa. Karena saya orangnya ya nggak bisa bosenan Iya gitu, iya iya gitu iya. tuh nggak bisa tuh. Makanya ketika, di Kemenko ketemu challenge, seneng karena Iya setiap hari case-nya berbeda. iya itulah. Sekarang ketika merenungkan kembali, "Ngapain gue kayak gitu banget ya?" Ada sedikit rasa penyesalan lah. Tapi Iya satu sisi bagusnya adalah Bapak jadi gain ilmu banyak banget, iya knowledge-nya iya. jadi luas banget. Kalau bisa Bapak meninggalkan satu legacy gitu ya Pak, ke anak muda, apa itu Pak? Dan pengennya satu legacy itu bisa kita kerjakan langsung nih besok setelah dengerin podcast ini. Wah ini susah ya, dan kesannya kayak gimana gitu ya, menggurui, tapi buat saya tuh gini, mmm, eee, saya ngelihat kondisi sekarang ya, Mmm, kita ini lagi berada dalam satu, percabangan yang mhm, sangat krusial ya dengan adanya AI ini, Mbak. mhm. Kita nggak tahu nih capability-nya AI ini bakalan Sampai sejauh mana? sampai sejauh mana, tapi dari apa yang, saya udah pelajari ya beberapa bulan terakhir, efek disruption itu sangat besar, Iya, terhadap job creation segala macam gitu ya. Jadi, eee, kalau saya buat ini ya, mungkin kalau saya ngomong ke teman-teman penonton yang ini mungkin agak terkesan agak menggurui, tapi buat saya itu kita perlu sebagai pemerintah nih Mbak, kita perlu memposisikan bagaimana strategi kita ke depannya supaya kita bisa menghandle, eee, dampak AI ini. mmm, Bagaimana kita bisa meleverage aspek positifnya, tapi bagaimana kita bisa memitigasi dampak-dampak negatifnya mmm, gitu ya. Karena ini, eee, satu ya mungkin bukan hanya buat Indonesia ya, tapi saya kira buat seluruh dunia ini adalah, eee, situasi yang sangat uncertain banget nih dengan AI ini gitu ya. mmm, Dalam hal tadi ya, ini nanti efeknya gimana sih gitu ya. mmm, Ya mungkin kalau buat orang-orang yang udah kaya gitu ya, mmm, billionaire segala macam, mereka sih gampang aja. Tapi kayak misalnya ya buat kita yang middle class gitu, terus buat pemerintah atau buat Indonesia yang, youth population-nya masih tinggi tinggi, gitu ya, butuh tenaga kerja gitu, itu gimana gitu. mmm, Ada satu nih Mbak, saya kemarin baru selesai, baru dari Singapura ya, banyak diskusi sama mereka, mereka lucu, mereka menjadikan AI dan adoption dari robotics dan automation itu integral part
dari strategi Singapura gitu. Karena mereka punya population decline gitu ya. Jumlah orang yang mati lebih tinggi dibanding jumlah angka Yang kelahiran lahir. baru. Mereka nggak mau menerima imigrasi atau kayak itu ya Pendatang, pekerja pendatang nggak pendatang. mau gitu ya, terlalu banyak. Ya akhirnya ini jadikan core strateginya mereka, Oh, which is make jadi sense gitu ya ya. Tapi buat kita sekarang kita yang kelebihan kita masyarakat, masih anak punya youth muda, population, masih butuh butuh banyak lapangan lapangan kerja. kerja. Nah, jadi ya kalau saya boleh titip pesan ya kita harus berani tuh belajar hal baru, keluar dari comfort zone-nya kita. Ya kalau masih muda mungkin belum menemukan comfort zone ya, tapi kita harus berani men-challenge diri kita. Oke, ini bisa nggak sih kita ini saya mau belajar ini nih gitu ya. Saya juga selalu ngomong sama teman-teman, aduh ini jurusan IT ini justru mungkin jurusan yang akan paling cepat hilang nih. Karena sekarang coding, programming tinggal ketik prompt di ChatGPT kualitasnya bisa bagus banget gitu kan. Oke, sekarang gimana cara kita mengatasi situasi kayak gitu. Jadi saya kira ya itu ya harus bisa men-challenge diri sendiri dan berani mempelajari hal baru. Saya kira karena kita nggak tahu nih apakah bidang ilmu kita masih relevan nanti dengan AI ini atau gimana kita bisa mengkombinasikan dengan yang AI itu cukup penting gitu. Saya ada satu eksperimen, saya kemarin ada nulis satu paper soal critical mineral ya Mbak. Dimana kalau saya harus ngerjain itu secara manual, mungkin saya akan butuh waktu 2 minggu gitu ya. Tapi dengan bantuan AI ya, saya bisa kerja itu dalam 1 hari gitu. Ya, tapi tadi kan harus bagaimana kita memformulasikan promptnya itu dengan ini segala macam itu kan beda. Jadi saya lihat, oh kalau dengan begitu berarti kalau misalnya nih di Bahana Securities ya, saya jadi analis. Ya mungkin research analis asisten atau junior bisa hilang. Gitu kan nggak perlu lagi. Karena satu orang udah Satu orang plus AI dia bisa mengerjakan banyak mungkin hal. 3 kerjaannya junior analis gitu. Jadi itu saya kira juga akan terjadi gitu. Jadi itu sih Mbak. Iya, oke. Thank you banget ya Pak udah hadir di Bahana Sekuritas. Kita jadi denger banyak banget tentang Den, kita denger banyak juga tentang gimana Bapak menjalankan karirnya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, dan semoga apapun yang diobrolin di sini bisa diterapkan langsung Pak besok. Kan tadi omongan saya langsung ya Pak, langsung besok ya. Agar bisa juga teman-teman belajar kalau sebenarnya perjalanan Pak Seto nih gak sebentar ya Pak ya. Berarti dari mulai karir dari berapa? 30 tahun? Enggak dong Pak? Sebelum itu kan? Saya lulus kuliah S1 ya 2006. 2006. Berapa nih? 19 tahun? Iya. 19 tahun ya, 19 tahun baru bisa dapat seperti Pak Seto gitu. Jadi bukan kerja kemarin dapat hari ini, enggak ya Pak ya? Enggak, ini udah perjalanan panjang. Terima kasih banyak Pak Seto, dan mungkin saya punya satu quotes di sini dari W. Edwards Deming, namanya In God We Trust, All Others Must Bring Data katanya Pak. Ya kalau Pak Lut bilangnya ya kalau perasaan itu kalau kita pas jatuh cinta aja. Tapi kalau kita yang lainnya bawa gitu. data. Oke, berarti sama suami sama istri juga pakai data ya Pak ya? Iya dong, harus. Iya. Bukan saya dimarahin sama istri saya nih. Memang begitu Pak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Pak Seto ya, senang bisa ketemu lagi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Saya bye-bye dulu Pak sama teman-teman DX. Thank you. Kita ketemu lagi di Extraordinary Podcast berikutnya ya. Sampai jumpa.